ada minyak-minyaknya. Pedas itu pasti. Ini rahang saya, ini rahang tuna, sangat besar, rica-rica. Lembut dan lumer di mulut. Itulah kesan pertama saat mencoba rahang tuna. Eits, tapi jangan lengah. Dalam hitungan detik, pedas menggigit dari rica-rica khas Manado langsung meledak di lidah. Tepat di jantung Jakarta, selama 6 tahun terakhir berdiri sebuah rumah makan yang menyajikan kehangatan cita rasa rumahan khas Manado. Dari balik pintu dapur, beraneka kelezatan tercipta. Dan tentu saja ini yang jadi primadona, rahang tuna. Sebelum kelezatan rahang tuna tersaji sempurna, proses pencairan atau defrosting memegang peranan penting. Tujuannya adalah untuk mengembalikan tekstur alami daging tuna yang lembut dan kenyal. Mas, ini dibuka? Oh, jangan mas. Untuk kita defrosting itu cukup direndam, cuma jangan dibuka dari plastiknya. Jadi biar airnya nggak masuk dan juga nggak ngurangin rasa dari ikan tersebut. Oke. Perendaman. Sebelum diolah, pastikan rahang tuna ini sudah bersih dari sisik. Kita tuh ada prosesnya lagi, yaitu dengan cara direbus. Karena kan dengan cara direbus itu dia kan udah agak matang dalamnya, jadi ketika kita ngopak sisiknya, ketika mentah kan susah. Contoh kayak gini, kita kopek-kopek nggak bisa, tapi ketika sudah direbus dia tuh lebih gampang. Proses perebusan setengah matang ini memiliki dua manfaat penting, yaitu mempermudah pembersihan sisik ikan tuna dan secara signifikan mengurangi bau amis. Loh, ini bukan air biasa, Chef? Oh enggak, kita tuh kalau air biasa itu justru malah membuat ikan amis. Makanya kenapa kita ikan nggak jadi amis dan ada rasanya, kita tuh menggunakan rempah-rempah, ada daun jeruk, serai, jahe, dan juga garam. Perebusan singkat selama 30 menit ini akan melonggarkan sisik rahang tuna sehingga lebih mudah untuk dihilangkan. Tidak hanya rahang tuna yang sedang dipersiapkan, saya juga akan mempelajari resep sambal rica-rica yang akan menyempurnakan hidangan ini. Bumbu-bumbu segar sudah tertata rapi. Ada bawang merah, cabai keriting, serai, daun jeruk, jahe, dan tentu saja garam. Cabainya jangan pelit ya. Ingat, makanan khas Manado terkenal dengan cita rasa pedas menggelegar. Waduh, ciri khas makanan dari Manado. Cabainya dar-der-dor. Ini saya nggak bohong, cabainya kenceng banget. Masak serai dan daun jeruk hingga mengeluarkan aroma harum. Kemudian menggoreng cabai dan jahe yang telah dihaluskan sebelumnya. Selanjutnya masukkan cabai yang telah digiling. Kemudian tambahkan sedikit garam. Pastikan matang sempurna agar tidak ada rasa langu. Sekitar 30 menit berlalu dengan adukan yang tidak pernah berhenti untuk menjaga tekstur dan menjaga gosong. Sambal rica-rica khas Manado ini pun matang. Wah. Nih, tuh, ada minyak-minyaknya. Pedas itu pasti. Tapi yang saya suka, bawangnya berani. Bawangnya berani. Oh, dan jahenya ini buat saya ini slightly ada. Jadi tipis-tipis aja, bukan yang jahe yang sekuat kalau kita lagi makan di resto Chinese food. Ini jahenya tuh slightly ada. Ini buat menghilangkan amis kayaknya ya? Benar. Iya. Menetralisir. Wah, nanti. Tahap berikutnya adalah memanggang rahang tuna yang telah direbus setengah matang tanpa menggunakan bumbu tambahan. Ini bertujuan agar cita rasa dari bumbu rebusan yang sudah meresap tidak tertutupi dan rasa manis alami serta kesegaran khas tuna tetap terjaga. Voila, rahang tuna dengan balutan sambal rica-rica yang menggugah selera kini siap disantap. For your info ya, satu potong rahang tuna ini beratnya bisa mencapai 600 gram hingga 1 kilogram. Selain kelezatan rahang tuna, ada satu menu tuna lagi yang tidak kalah populer. Belly atau perut tuna. Bagian yang kaya lemak ini disajikan dalam potongan kecil dan dimarinasi dengan irisan jeruk lemon cuy atau jeruk kalamansi yang memberikan cita rasa masam segar dengan sentuhan manis. Setelah bumbu jeruk meresap, belly tuna pun naik ke panggangan. Sama seperti proses pemasak rahang tuna, sekitar 20 menit dengan sesekali dibalik. Saya kaget, ternyata rasa jeruknya itu tuh justru ngeberi sensasi yang lain. Asamnya tuh asam yang seger. Dan tadi saya mikir kok garamnya dikit ya, karena dia ternyata udah kayak ada garam alami gitu loh, karena emang dia ikannya fresh. Ini mantap nih, tinggal dikasih sambelan. Lembut. Cita rasa khas Manado akan terasa kuat dalam hidangan tuna ini berkat bumbu woku.
Bumbu halus yang digunakan adalah kemiri, kunyit, jahe, bawang merah, dan serai. Wah, saya hampir terlewat nih. Ini kunci aroma rempah woku yang kuat. Daun kunyit yang juga dihaluskan. Kemudian bumbu woku yang telah halus digoreng dalam minyak panas yang cukup banyak hingga mengeluarkan aroma menggoda. Mirip saat menumis bumbu rica-rica. Setelah itu disajikan dengan tuna belly yang telah dipanggang sebelumnya. Setelah rampung dengan aneka olahan ikan tuna, mari kita beralih ke pelengkap yang tidak kalah menarik, tumis bunga pepaya. Cita rasa khas Indonesia akan terasa dari bumbu-bumbu yang digunakan. Antara lain bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, daun jeruk, serai, kemangi, dan daun bawang. Aroma harum rempah dari bumbu yang ditumis mulai tercium. Kini saatnya memasukkan potongan ikan tuna goreng, bunga pepaya, dan sedikit kangkung. Meskipun deretan menu khas Manado lain seperti ayam rica-rica atau bubur Manado turut memikat, daya tarik rahang tuna tetap yang paling kuat. Sudah lama nggak ke Manado, dan saya pasti kalau ke Manado yang saya cari yang pertama adalah rahang tuna. Si rahang tunanya ini dibakar ini seluruhnya merata, jadi nggak ada yang bau amisnya tuh nggak kerasa. Terus yang kedua ini sih yang juara, sambal ricanya. Harga untuk seporsi rahang tuna di tempat ini berada di kisaran 100 ribuan rupiah. Sementara pilihan olahan tuna lainnya menawarkan harga yang lebih terjangkau, mulai dari 40 ribuan rupiah. Wah, melihat betapa digemarinya rahang tuna di sini, saya jadi penasaran. Berapa banyak ya rahang tuna yang bisa habis terjual dalam sehari di tempat ini? Weekend per harinya bisa 40 kilo sampai 50 kilo. Kalau untuk bahan bakunya tetap kita lokal, tapi untuk resipinya benar-benar dari sana. Dari Manadonya. Saatnya mencicipi hidangan-hidangan lezat ini. Ini yang bikin saya bener-bener lahap banget makan. Begitu kena fatnya, kena lemaknya, ampun enak banget. Dan dia tuh kayak ada rasa asin alami, tipikal asin laut, dan harus kena sambel ya. Rica-rica. Gurih, segar, dan yang pasti pedas. Rasa pedas, gurih, dan masam yang mendominasi sambal woku dari rica-rica berpadu sempurna dengan rempah-rempah yang begitu menggugah selera. Jangan sampai udah bikin bumbunya seenak itu, tapi kalau ikannya nggak fresh, nggak segar, jadi rasanya kurang lezat. Kalau begini baru mantap sempurna. Akhir kata, Rian Fernando, Aryo Asmoro, Manado. Salah, ingetnya kayak di Manado. Rian Fernando, Aryo Asmoro, Jakarta. Tuh, ini separuh rahang, besar rahangnya. Saya akan habiskan. Mantap.